dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan RPP tematik di MI atau di SD untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Perkenalkan, nama saya Adika Prasestia AP dengan NIM 19140050. Nama saya Paramita Aisyah Salsabila Putri, NIM 191400059. Saya Naufal Anugrah Saktiaji, NIM 191400088. Sebelum memasuki materi pengembangan RPP tematik di MI atau di SD, alangkah baiknya kita harus mengerti apa sih RPP itu? RPP yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, adalah suatu rencana yang memberikan suatu penggambaran tentang mata pelajaran dan bertujuan untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP mencakup luas satu kompetensi dasar, di mana meliputi satu indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang tertera di Peraturan Pemerintah tahun 2015 yaitu berkaitan tentang proses standar bahwa setiap guru mengembangkan suatu proses perencanaan pembelajaran di mana tujuannya yaitu kualitas seorang guru atau kualitas seorang pendidik itu sangat berpengaruh dan sangat diperlukan untuk menunjang kualitas dalam proses pembelajaran, dan peserta didik juga harus memiliki keterampilan, pengetahuan yang luas mengenai materi-materi yang telah dipelajarinya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP diperluas dan bertujuan agar dapat mencapai suatu kompetensi dasar. Dan dengan adanya RPP, guru ataupun pendidik dapat memiliki pandangan yang terperinci dan terstruktur saat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dan memberikan wawasan yang luas serta mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana sih pentingnya belajar dan output saat kita belajar untuk menunjang proses pembelajaran bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang pertama, kelancaran dalam menjalankan proses belajar mengajar. Kelancaran dalam proses belajar mengajar, di sini RPP sebagai wadah untuk planning di setiap guru untuk mempersiapkan seorang guru sebelum melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, terdapat suatu model pembelajaran, metode pembelajaran yang akan diterapkan saat proses kegiatan belajar mengajar dan menjadi bahan evaluasi bagi seorang guru apabila metode atau model pembelajaran tersebut membuat hasil belajar kurang efektif. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami suatu materi karena terstruktur dengan baik materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi guru ataupun pendidik dalam mengevaluasi hasil model pembelajaran yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Gunanya seorang guru atau pendidik dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP sebelum mengajar yaitu membuat planning, membuat rancangan pembelajaran, serta menyusun materi untuk disampaikan kepada peserta didik. Dan setiap model pembelajaran yang diterapkan akan memiliki hasil, apakah hasil belajar menjadi efektif ataupun sebaliknya. Dan dapat membuat siswa jadi aktif ataupun malah sebaliknya. Untuk itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menjadi bahan evaluasi untuk seorang guru ataupun pendidik dalam menerapkan suatu model ataupun metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan juga sesuai dengan karakteristik dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya yang keempat, memberikan kemudahan bagi guru ataupun pendidik dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat maupun kemampuan pengetahuan pada peserta didik.
Seorang guru juga harus tahu dan sangat memahami setiap karakter dari masing-masing peserta didik. Sebelum mengajar, seorang guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam menerapkan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di kelasnya. Yang kelima, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik karena rancangan pembelajaran yang disusun dan terstruktur sebelum pembelajaran dimulai. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika seorang guru menyusun dan merancang pembelajaran yang akan disampaikan dan diajarkan kepada peserta didik. Karena materi yang disampaikan juga harus dipersiapkan sebelum melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, agar yang diajarkan oleh guru tentang pembelajaran tersebut akan tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Komponen RPP tematik berdasarkan pada Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 mengenai implementasi kurikulum 2013 menyatakan bahwasannya RPP merupakan suatu rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan rinci dari materi pokok ataupun tema tertentu yang berdasarkan pada silabus. Di dalam RPP meliputi beberapa poin yang saling berkaitan. Di dalam sebuah RPP meliputi beberapa komponen seperti yang pertama identitas. Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 serta disesuaikan dengan karakteristik pendekatan tematik terpadu di SD ataupun MI, pada identitas ini meliputi yang pertama nama satuan pendidikan, yang kedua kelas atau semester, yang ketiga tema, yang keempat subtema, yang kelima pembelajaran yang keenam alokasi waktu. Selanjutnya ada kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini berdasarkan pada Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 ataupun pada buku guru, di mana kompetensi inti ini ialah suatu gambaran atau pengikat dari berbagai kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik secara umum. Dalam kompetensi inti mencakup 4 ranah, yakni KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, KI4 keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini berdasarkan pada Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 ataupun pada buku guru, di mana kompetensi dasar ialah suatu perincian dari kompetensi inti yang berisikan tiap kompetensi mata pelajaran pada setiap kelas. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ialah suatu perincian dari kompetensi dasar yang ditandai oleh perilaku yang dapat diukur seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana dalam pengembangannya perlu memperhatikan hal-hal seperti tuntutan kompetensi yang dilihat dari kata kerja pada kompetensi dasar, karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik, karakteristik sekolah, serta potensi atau kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Di dalam indikator pencapaian kompetensi, guru diperbolehkan untuk memperkaya dengan konteks lokal. Akan tetapi, pada indikator KD pada KI1 sampai dengan KI2 ini dikembangkan sendiri oleh guru dalam bentuk perilaku atau sikap yang gejalanya bisa diamati. Dan indikator KD pada KI3 serta KI4 ini dikutip dari buku guru serta dapat disesuaikan ataupun dikembangkan oleh guru. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini memiliki pengertian sebagai suatu arah yang hendak dituju dari aktivitas pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa, sehingga memuat proses serta hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ditambahkan pada komponen RPP tematik terpadu dengan alasan guna mengarahkan guru di dalam menghubungkan berbagai konsep muatan mata pelajaran yang kemudian diimplementasikan lewat aktivitas pembelajaran. Dalam penyantuman kepenulisan tujuan pembelajaran ini diharapkan berisikan A atau audience maupun peserta didik, B atau behavior ataupun kemampuan yang akan dicapai oleh audiens, C atau condition ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh audiens, dan D atau degree ataupun perilaku yang diharapkan muncul pada audiens. 6. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran ialah materi yang dipergunakan sebagai acuan saat merumuskan indikator serta tujuan pembelajaran. Materi tersebut berasal dari materi inti yang ada pada silabus, kemudian dikembangkan menjadi beberapa uraian materi, ataupun dapat dikatakan bahwasannya materi pembelajaran berasal dari buku siswa serta buku guru, di mana sumber belajar lain berupa materi kekinian, dengan konteks pembelajaran muatan lokal dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi sebuah materi untuk pembelajaran reguler atau pengayaan atau remedial. Di dalam penulisan materi pembelajaran dalam RPP memuat pokok-pokok materi pembelajaran saja. Yang ketujuh ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sendiri merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik dan sumber belajar di dalam suatu lingkungan belajar.
Di dalam kegiatan pembelajaran yang dituliskan dalam RPP meliputi yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan suatu kegiatan permulaan di dalam pembelajaran yang diarahkan guna memfokuskan perhatian serta meningkatkan motivasi peserta didik di dalam pembelajaran. Yang kedua, ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, kelima pengalaman belajar seperti mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan tak harus muncul seluruhnya atau tak harus berurutan di dalam satu kegiatan pembelajaran, namun bisa dilanjutkan dalam pembelajaran selanjutnya dengan tergantung pada cakupan pembelajaran yang ada. Di mana pada langkah pembelajaran ini bisa mempergunakan berbagai teknik maupun metode pembelajaran yang sesuai. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ialah suatu kegiatan akhir di mana terdapat sebuah rangkaian kegiatan pemberian kesimpulan terkait pembelajaran, refleksi, penelitian, serta perencanaan tindak lanjut pembelajaran. Yang kedelapan ada penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Di dalam komponen ini meliputi beberapa poin seperti teknik penilaian. Teknik penilaian adalah cara ataupun metode yang bisa digunakan guna memperoleh informasi terkait kondisi belajar peserta didik, di mana jenis teknik penilaian yang dapat digunakan seperti tes, wawancara, dan observasi. Yang kedua ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian ialah suatu serangkaian alat ukur yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data. Yang ketiga ada pembelajaran remedial dan pengayaan pembelajaran. Di dalam ini maksudnya perencanaan yang akan dilakukan apabila terdapat sebuah siswa yang belum mencapai KKM di dalam satu KD tertentu, di mana pelaksanaannya bisa bervariasi yang sesuai dengan jenis, sifat, latar belakang yang mempengaruhi kesulitan yang dialami peserta didik. 9. Ada media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Pada komponen ini meliputi beberapa poin, yakni yang pertama ada media atau alat. Media atau alat pembelajaran ialah suatu yang dipergunakan dalam penyampaian materi yang dapat menunjang proses belajar peserta didik. Contohnya itu seperti video pembelajaran, TV, radio, gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan. Bahan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang disusun dengan sistematis secara menampilkan keutuhan dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik, serta dipergunakan di dalam proses pembelajaran guna menelaah ataupun perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar ialah suatu yang berfungsi sebagai alat di dalam mengoptimalisasi hasil belajar peserta didik. Contohnya itu seperti buku, internet, realia, tempat, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Penyusunan RPP ini perlu memperhatikan karakteristik dari peserta didik. Untuk itu, guru tak diharapkan sebagai transformator saja, melainkan ia juga diharapkan sebagai motivator bagi peserta didik dalam meningkatkan motivasi serta membangkitkan mereka guna belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber maupun media belajar dalam pembentukan KD. Dengan berdasarkan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di dalam penyusunan RPP ini perlu memperhatikan beberapa prinsip, yakni yang pertama ada memperhatikan perbedaan individu antar peserta didik. Di dalam sebuah RPP disusun dengan memerhatikan berbagai perbedaan kemampuan awal, minat, bakat, tingkat intelektual, motivasi belajar, inisiatif, serta kemandirian peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran yang dirancang ini perlu berpusat pada peserta didik, agar mereka bisa meningkatkan motivasi, minat, kemandirian dalam belajar, sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang aktif dengan penggunaan pendekatan saintifik atau 5M. Yang ketiga, pengembangan budaya membaca dan menulis. Di dalam RPP diharapkan proses pembelajaran dapat meningkatkan kegemaran peserta didik dalam membaca, paham terkait bacaan, serta berekspresi di dalam suatu bentuk tulisan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP yang disusun harus mempertimbangkan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan sistematis, efektif, dan terintegrasi dengan sesuai pada situasi dan kondisi yang ada. 5. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Di dalam sebuah RPP perlu memuat perencanaan terkait program pemberian umpan balik positif, penguatan, remedi, serta pengayaan. 6. Mempunyai keterkaitan antar kompetensi atau muatan. Di dalam penyusunan RPP, perlu diperhatikan keterkaitan antar KI, KD, IPK materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, serta sumber belajar, sehingga menjadi satu keutuhan pengalaman belajar bagi peserta didik. Selain itu, penyusunan RPP juga memerlukan pengakomodasian pembelajaran tematik atau keterpaduan lintas mata pelajaran. 7. Berorientasi kekinian.
Di dalam RPP, pembelajaran harus berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa kini dan pengembangan pengetahuan serta teknologi. 8. Berbasis konteks. Pada penyusunan RPP di dalam proses pembelajaran ini dapat menjadikan lingkungan sebagai sumber yang bisa mendukung kegiatan belajar peserta didik. Langkah-langkah penyusunan RPP. Di dalam penyusunan RPP ini bisa dilaksanakan pada tiap awal semester maupun awal tahun pembelajaran baru. Hal tersebut bertujuan agar RPP tersedia terlebih dahulu di tiap awal pelaksanaan pembelajaran. Di dalam penyusunan RPP ini dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun kelompok. Apabila secara berkelompok, maka dilakukan oleh kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah di bawah koordinasi atau supervisi oleh pengawas maupun dinas pendidikan. Dalam kurikulum 2013 bagi sekolah dasar mempergunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dengan tingkatan mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, yang disebut juga dengan RPP tematik terpadu. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penyusunan RPP, yakni yang pertama, mengkaji silabus tematik. Pada umumnya, dalam tiap pembelajaran di tiap silabus mencakup 4 kompetensi inti, yakni KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Guna mencapai 4 kompetensi inti tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum di dalam pembelajaran dengan sesuai dengan pada pedoman pelaksanaan pembelajaran, yang mana kegiatan peserta didik tersebut ialah perincian dari pendekatan saintifik, sehingga di dalam RPP harus memperinci lebih lanjut ke dalam bentuk langkah guru di dalam pembelajaran yang membuat peserta didik lebih aktif belajar. Selain itu, pengkajian silabus ini juga meliputi KD, indikator, materi pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, ada mengkaji buku guru. Di dalam buku guru ini memuat mengenai standar kompetensi lulusan atau SKL serta KI. Ruang lingkup pembelajaran di mana satu subtema terdiri dari 6 pembelajaran, pemetaan KD dari KI 1 sampai dengan KI 4 untuk satu subtema, dan pemetaan KD dari KI 3 dan KI 4 untuk satu pembelajaran, pemetaan IPK untuk satu pembelajaran dan kegiatan lanjutan. Yang ketiga ada mengkaji buku siswa. Pada buku siswa tematik terpadu ini disusun mengacu pada Permendikbud nomor 57 tahun 2014 mengenai kurikulum sekolah dasar, di mana pada buku siswa ini mencakup berbagai perencanaan pembelajaran yang berbasis aktivitas, di mana dalam buku ini bukan buku yang materinya dibaca, diisi, ataupun dihafalkan. Yang keempat, ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Pengembangan kegiatan pembelajaran ini bertujuan guna memberikan peserta didik sebuah pengalaman belajar dengan terlibat pada proses mental serta fisik lewat interaksi antar peserta didik lain, guru, lingkungan, serta sumber belajar, sehingga diharapkan bisa mencapai kompetensi yang ada. Pengembangan kegiatan pembelajaran ini disusun dengan pengorganisasian dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. 5. Menentukan jenis penilaian. Penilaian dapat dilakukan dengan mempergunakan tes maupun non-tes. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah penilaian yakni yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi inti yang sudah ataupun belum dikuasai peserta didik guna peningkatan di kegiatan lanjutan. Yang kedua, penilaian sikap ini dilakukan secara bertahap ataupun setiap hari lewat pengamatan guru. Pada penilaian diri, serta penilaian antara teman dilaksanakan dengan kurun waktu tertentu guna sebagai validasi data hasil pengamatan. Yang ketiga, penilaian mempergunakan acuan kriteria atau penilaian kemajuan peserta didik ini dilakukan dengan pemberian skor yang diperoleh dari hasil penilaian formatif maupun sumatif. Apabila terdapat peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberikan kesempatan dengan mengikuti kegiatan lanjut seperti remedial yang dilaksanakan setelah kegiatan penilaian, di mana acuan kriteria ini mempergunakan rata-rata untuk pengetahuan, modus untuk sikap, serta capaian optimum untuk keterampilan. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Di dalam RPP perlu menentukan alokasi waktu yang akan dipergunakan pada kegiatan pertemuan tatap muka dalam satu hari pembelajaran, di mana penentuan alokasi waktu tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan, kedalaman materi, tingkat kesulitan, kompetensi yang dicapai. Namun, pada tingkatan SD, umumnya menggunakan alokasi waktu 35 menit per jam pembelajaran. Ketujuh, menentukan media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan media atau alat, bahan, dan sumber belajar ini disesuaikan dengan kebutuhan di dalam pengimplementasian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.
Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan RPP tematik kurikulum 2013 dan juga RPP tematik kurikulum 2013 yang menggunakan format 1 lembar, kemudian RPP kurikulum prototype yang saat ini tengah digaungkan. Untuk RPP tematik kurikulum 2013 sendiri ini lebih berfokus pada karakter dan kompetensi. Ini dipengaruhi dengan memang fokus daripada tujuan kurikulum 2013 ini memang berfokus pada karakter dan kompetensi, sehingga tentu ini akan membuat sebuah perubahan atau yang menjadi tujuan fokus dari pembelajaran itu adalah karakter dan kompetensi. Untuk selanjutnya adalah RPP tematik kurikulum 2013 yang menggunakan format 1 lembar. Dan ini tidak ada bedanya sebenarnya dengan RPP tematik kurikulum 13. Namun dalam segi formatnya yang menggunakan 1 lembar ini lebih diringkas. Nah, diringkas seperti apa? Ya diringkas yang semula RPP rencana pelaksanaan pembelajaran itu yang disiapkan oleh guru itu berlembar-lembar, namun ini dikompres menjadi 1 lembar saja. Nah, ini tentunya walaupun formatnya hanya 1 lembar, tapi tidak sampai menghilangkan fokus daripada tujuan dari kurikulum 2013. Dan yang terakhir adalah RPP prototype. Ini kurikulum prototype sendiri ini masih dalam tahap uji ya. Tapi jelas bahwasanya kurikulum prototype ini menekankan emang pada pembelajaran berbasis proyek. Maka dari kurikulum yang telah bertujuan untuk memberikan waktu khusus untuk pembelajaran berbasis proyek, maka berpengaruh terhadap RPP yang dibuat nantinya pasti ada bagian khusus waktu di dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, artinya RPP prototype ini sebenarnya meneruskan dan tetap memperhatikan karakter dan kompetensi ya. Namun memang khusus memberi waktu pembelajaran berbasis proyek. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang pengembangan RPP tematik di MI atau di SD. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dari kami kelompok 9. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.